Konflik Israel-Iran memasuki babak baru yang mengkhawatirkan dunia. Serangan besar-besaran Israel-Iran memancing reaksi keras dari negara-negara besar di dunia. Rusia, Turki, dan Cina secara terbuka menyatakan dukungan mereka kepada Iran dan mengecam keras tindakan Israel. Sementara itu, Israel mengeklaim aksinya mendapat dukungan penuh dari Presiden AS Donald Trump. Simak ulasannya dalam video berikut. Menyusul serangan Israel pada Jumat 13 Juni 2025 yang menggunakan sekitar 200 pesawat tempur untuk menghantam fasilitas nuklir dan rudal Iran, kecaman datang dari berbagai pihak. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menjadi salah satu pemimpin dunia yang mengecam keras serangan tersebut. Melalui media sosial X-nya, Erdogan menyebut serangan itu sebagai provokasi terang-terangan yang melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas regional dan global. Ia juga menyebut langkah pemerintahan Netanyahu sebagai tindakan ceroboh dan agresif yang dapat menjerumuskan Timur Tengah ke dalam kehancuran. Erdogan juga mengingatkan Turki tidak ingin melihat lebih banyak pertumpahan darah. Pihaknya pun menyerukan masyarakat internasional untuk menghentikan banditisme Israel yang menurutnya mengancam perdamaian global. Senada dengan Turki, Rusia juga bersikap tegas dalam menanggapi eskalasi ini. Melansir Al Arabiya, Menlu Rusia Sergei Lavrov dalam panggilan telepon dengan Menlu Iran Abbas Araghchi menyatakan Moskwa mengecam penggunaan kekuatan Israel terhadap Iran. Rusia menegaskan siap membantu meredakan ketegangan dan terus berkomitmen menyelesaikan masalah program nuklir Iran melalui jalur diplomasi. Lavrov juga menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa akibat serangan Israel, yang termasuk di dalamnya para ilmuwan dan pejabat militer senior Iran. Selain Turki dan Rusia, Cina pun tak kalah tegas. Menteri Luar Negeri Wang Yi pada Sabtu 14 Juni 2025 mengecam serangan Israel yang terus berlanjut terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran. Melalui panggilan telepon terpisah dengan Menlu Iran dan Israel, Wang menegaskan tindakan Israel merupakan pelanggaran atas kedaulatan dan integritas teritorial Iran serta melanggar piagam PBB dan norma internasional. Wang Yi menyatakan Beijing mendukung penuh Iran untuk mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Dalam percakapannya, Araghchi menjelaskan Wang tentang perkembangan terbaru sambil memperingatkan eskalasi ini dapat menjerumuskan seluruh wilayah ke dalam perang skala penuh. Wang kemudian mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel untuk melakukan upaya konkret agar mendorong perdamaian. Senada, Araghchi juga mendesak masyarakat internasional segera bertindak menghentikan agresi Israel. Sementara itu, dalam panggilan telepon, Menlu Israel Gideon Saar menjelaskan sikap dan pandangan Israel tentang konflik terbaru ini. Menanggapi hal tersebut, Wang menyatakan Cina menentang serangan Israel terhadap Iran dan memperingatkan ketegangan akan memengaruhi seluruh Timur Tengah. Menurutnya, upaya diplomatik untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran belum berakhir dan masih ada harapan solusi damai. Wang mendesak agar konflik ini diselesaikan kembali dengan cara diplomatik. Sementara di pihak Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku serangan ke Iran pada Jumat 13 Juni 2025 itu dilakukan dengan restu langsung dari Presiden AS Donald Trump. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu melalui video resmi yang ditujukan kepada Trump pada Sabtu 14 Juni 2025 bertepatan dengan ulang tahun ke-79 Trump. Netanyahu mengatakan musuhnya adalah musuh AS juga, seraya menegaskan kemenangan Israel adalah kemenangan Amerika. Ia juga menyatakan tanpa dukungan AS, serangan Israel ke Iran tidak akan terjadi. אני מדבר עם הנשיא טראמפ כל כמה ימים, השר דרמר מסייע בעדי, הוא מדבר עם הבכירים של הממשל האמריקני, גם אני מצטרף לשיחות האלה, כדי ליצור את המרחב המדיני שיאפשר לנו לעשות זאת, וארצות הברית כמובן עוזרת בהגנה, עוזרת הרבה מאוד. אני מאוד מעריך את המנהיגות וההחלטיות של הנשיא טראמפ בנושא הזה. Di samping itu, Menlu AS Marco Rubio menegaskan negaranya tidak terlibat langsung dalam operasi militer Israel. Rubio menyatakan prioritas utama Washington adalah melindungi pasukan Amerika di wilayah tersebut. Konflik yang semakin memanas ini pun mendorong pernyataan keras dari Trump pada Minggu 15 Juni 2025.
Melalui platform Truth Social, Trump mengancam akan mengerahkan seluruh kekuatan militer AS jika Iran menyerang AS. Meski melayangkan ancaman, Trump juga menegaskan bahwa AS tidak terlibat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran. Trump mengaku telah mengetahui rencana penyerangan tersebut sebelum operasi dilaksanakan. Namun ia kembali menegaskan AS tidak terlibat secara operasional. Dalam pernyataannya, Trump mengungkapkan harapan untuk mengakhiri konflik. Trump juga sudah memperingatkan Teheran untuk segera menjalin kesepakatan damai atau menghadapi serangan yang ia sebut lebih brutal dari Israel. Perlu diingat, ketegangan antara AS dan Iran sudah berlangsung sejak masa jabatan pertama Trump. Pada 2018, Trump menarik AS dari perjanjian nuklir Iran yang dibentuk di era Obama dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang memperburuk hubungan kedua negara. Langkah itu menjadi salah satu pemicu awal ketidakstabilan regional yang kini meledak dalam bentuk perang terbuka. Terbaru, Iran meluncurkan serangan rudal baru ke Israel Tengah pada Senin 16 Juni 2025 pagi waktu setempat. Serangan yang menghantam bangunan tempat tinggal di kota Petah Tikva itu membuat sirine serangan udara di seluruh negeri Israel meraung-raung. Sebanyak 67 orang dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Hingga Senin 16 Juni 2025, konflik ini telah menewaskan sebanyak 224 orang dan melukai lebih dari 1.200 orang di pihak Iran. Sementara di pihak Israel, serangan Iran menewaskan 16 orang dan melukai ratusan lainnya. Perang Israel-Iran yang meledak pada Juni 2025 memicu kekhawatiran dunia dan membelah dukungan internasional. Israel mengeklaim restu langsung dari AS, sementara Iran dibela oleh Turkiye, Rusia, dan Cina. Meskipun AS mengaku tak terlibat langsung, ancaman militer dari Trump kepada Iran kian memanaskan konflik. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.